Dengan bangga kami persembahkan bagi pelanggan. Halo Sarjito 1500705. Kontak center Halo Sarjito 1500705 merupakan pusat interaksi pelanggan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan informasi produk layanan, alur, dan persyaratan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Sebelumnya dengan Bapak atau Ibu siapa saya? Didukung dengan sumber daya handal, agen kontak center siap melayani kebutuhan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Ayo hubungi kami di Halo Sarjito 1500705. Kami siap melayani Anda. Di mana aja, kapan aja, Sarjito aja. Terima kasih. Selamat siang Sobat Sehat Sarjito, Mbak Pia, bincang asik pilihan Anda hadir kembali siang hari ini dalam seri yang ke-118. Bersama saya Rini yang akan membersamai Sobat Sehat semua. Siang ini bersama salah satu dokter dari KSM Penyakit Dalam Rumah Sakit Sarjito. Beliau adalah Dr. Fahmi Indrarti, SPPD KGEH, yang sehari-hari memberikan pelayanan di Poliklinik Penyakit Dalam, khususnya permasalahan seputar lambung, usus dan hati sesuai dengan subspesialisasi beliau yakni konsultan gastroenterohepatologi. Selamat siang Dr. Fahmi, bagaimana kabarnya dok? Selamat siang Mbak Rini, selamat siang pemirsa semuanya, pemirsa Mbak Pia. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Oke, spesial sekali Mbak Pia kita siang ini kita bermerah-merah ria ya dok ya, yang diselenggarakan dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia dengan topik Bersama Lawan Hepatitis Sekarang. Setiap tanggal 28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Mungkin bisa diceritakan dulu dok, kenapa sih mesti ada Hari Hepatitis ini dok? Ya, jadi dari laporan WHO itu memang adanya kejadian hepatitis B dan C yang baru itu menurun. Tetapi ternyata angka kematian karena kanker hati, karena komplikasi hati di tahun 2019 ini masih 1,1 juta kalau saya tidak salah, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2020. Sehingga setiap tanggal 28 Juli ini kita merayakan Hari Hepatitis Sedunia, di mana ini inisiatif global untuk kemudian supaya kita itu mewaspadai tentang virus hepatitis ini, sehingga kita meningkatkan kesadaran tentang virus hepatitis, meningkatkan kesadaran untuk pemeriksaan atau tes, dan meningkatkan kesadaran untuk pengobatan. Oh, seperti itu. Wah, ini siang ini kita akan belajar bersama mengenai hepatitis jadinya ya, Dok ya. Ya. Nah, kalau di masyarakat mungkin banyak mengenal itu sakit liver atau mungkin Ya. sakit kuning gitu ya, Dok. Mukanya kuning-kuning, matanya Matanya kuning. kuning, ya. Sebenarnya itu sama atau beda, Dok, dengan hepatitis, Dok? Ya. Liver itu hati ya. Jadi hepatitis itu sebetulnya merupakan suatu peradangan hati. Peradangan hati. Jadi kalau orang awam sebenarnya menyebut dia sebagai sakit kuning gitu ya, karena kemudian meskipun sebetulnya sakit kuning itu tidak melulu karena dari hatinya gitu. Jadi adanya peradangan hati, kemudian itulah yang disebut hepatitis. Oke. Jadi kadang kalau di masyarakat kenalnya sakit kuning. Ya, betul. Tapi belum tentu juga itu hepatitis. Tetapi Betul. memang salah satu tandanya dari Ya. hepatitis ini adalah kuning. Kuning, gitu. ya, Oke. betul. Nah, ini jadi makin tahu nih. Kalau untuk penyebabnya sendiri, Dok, hepatitis itu yang nyebabin apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Sobat Sehat. Jadi untuk penyebab hepatitis sendiri sebetulnya banyak. Tetapi paling banyak itu adalah hepatitis virus. Ya, hepatitis virus. Tetapi bisa disebabkan juga oleh misalnya alkoholik. Kemudian dia bisa disebabkan oleh obat-obatan. Dia bisa disebabkan oleh misalnya karena penyakit yang lain misalnya. Ya, jadi penyebab hepatitis itu banyak sekali, tetapi paling banyak adalah karena virus hepatitis itu sendiri. Dan yang paling harus diwaspadai. Oke, jadi yang paling banyak itu adalah karena
virus tadi ya dok Ya, ya. Nah, karena virus. itu ada satu macam atau ada beberapa jenis dok untuk yang Ya, hepatitis viral ini dok? virusnya Untuk ya. yang mungkin harus kita cegah biar nggak ketularan gitu dok. Betul. Jadi kalau hepatitis virus sendiri sebetulnya ada beberapa macam ya. Jadi virus hepatitis A, ada B, ada C, bahkan ada yang D dan E gitu. Oke. Tapi paling banyak di Indonesia adalah yang A, B, dan C. A, B, dan C. Oke, Ya. berarti gampang nih diingat-ingatnya. Ingat Mm-mm. abjad A, B, C, D, E. Ya, E. Nah, kalau ini dari masing-masing virus ini tadi dok, adakah cara penularan khusus ataukah sama semuanya cara penularannya seperti apa dok? Ya, jadi kalau yang virus hepatitis A itu penularannya adalah fekal oral. Jadi Oke. dari apa namanya makanan dan minuman yang kita makan ya. Jadi dari situ kemudian kalau yang B dan C itu dari apa namanya istilahnya kalau pasien itu ada kalau kita ada luka kecil pun gitu ya itu kemudian ada darah orang lain yang kemudian hepatitis B atau C masuk ke kita, nah penularannya dari situ. Oke, jadi Ya. kalau jarum suntik itu juga bisa Bisa dok? ya. Oke. Ada penularan namanya penularan vertikal, ada yang horizontal. Apa itu Oke. vertikal? Misalnya pada ibu yang melahirkan, ibu Oke. hamil. Kalau ibu hamil kemudian waktu persalinan, nah itu bisa menularkan. Maksudnya ibu hamil dengan hepatitis B Iya, menularkan ke betul. bayinya. Menularkan ke Oke. bayinya karena dari persalinan itu sendiri. Hmm. Kemudian yang tadi yang lain-lain misalnya dari jarum suntik, kemudian kalau zaman dulu kalau transfusi masih screeningnya belum bagus ya, dari transfusi darah. Jangan lupa dari alat-alat yang digunakan kemudian tato. Oke, Ya, tato itu kan ya. ada jarumnya. Nah, itu digunakan pasien yang hepatitis B atau C gitu ya, penderita hepatitis B atau C, kemudian digunakan orang lain kan Ya, dilukai dilukai ya. ke kulit gitu Adanya ya, Dok, ya. luka itu sebagai pintu masuk. Jadi ibaratnya harus ada pintu masuk dulu. Kalau misalnya saya gitu ya, tangannya masih apa namanya tidak ada luka, saya pegang-pegang, insya Allah tidak apa-apa. Itu tadi yang hepatitis B dan BC. C dan Kalau A tadi yang penularannya PKO. jadi lewat makanan, Ya, yang makanan. oral itu ya dok. Ya. Oke. Dan itu banyak pasien yang menanyakan, sering itu pasien kemudian gelas disendirikan, Iya betul. gitu ya, Nanti piring disendirikan, gitu, sampai kasihan ya pasiennya ya. Jadi kalau misalnya gelas, piring, sendok itu tidak menularkan. Oke. Ya, tidak menularkan. Tapi misalnya ketok kuku, ya, kalau kita ketok kuku kan kadang-kadang kita cabut jenggot mungkin dok. ya, Ya. kalau cabut jenggot sepertinya kalau tidak ya. sampai dalam ya, kalau hanya ininya saja tidak. Tapi kalau ketok kuku itu kita kadang-kadang itu memotong, ya, memotong daerah-daerah yang sehingga dia mungkin ada darah sedikit yang menempel di ketok kuku itu sehingga kemudian dipakai orang lain. Orang lain kemudian kadang-kadang kalau kita memotong kuku itu tidak hanya kuku yang terpotong gitu ya, ada bagian-bagian yang daging yang terkena sehingga itu merupakan pintu masuk. Nah, dari situ pun bisa. Oke, jadi harus lebih waspada lagi, khususnya untuk barang-barang yang bisa melukai atau mungkin Ya, betul. dipergunakan memang sampai ke dalam membran atau apa yang Oke, makin seru aja nih Dok, obrolan kita. Nanti jika Sobat Sehat ada pertanyaan seputar hepatitis, silakan dapat menuliskan melalui kolom chat atau juga dapat disampaikan secara langsung atau juga bisa menuliskan di kolom komentar di live streaming YouTube kami. Ngomong-ngomong soal jenis hepatitis tadi Dok, kira-kira bisa dijelaskan lagi Dok perbedaan dari A, B, C-nya, misalnya apakah kalau A itu nanti lebih kuning ataukah B itu seperti apa, mungkin ada demam atau apa gitu Dok. Mungkin nanti kaitannya sama gejala nanti. Jadi kalau hepatitis A itu memang sebetulnya dia hepatitis yang sebetulnya kalau misalnya kita terkena bisa sembuh gitu ya, 100% tidak dia tidak kemudian berlanjut. Kalau sudah sembuh ya sembuh gitu ya. Selesai gitu ya. Sakit flu gitu udah selesai sembuh, gitu, sembuh. Ya, selesai. Tapi memang ada beberapa yang berat. Yang menjadi berat. Yang menjadi berat. Iya, terutama pada pasien-pasien yang memang imunnya tidak bagus, pada pasien-pasien yang mungkin sudah ada penyakit hepatitis lain. Pasien hepatitis B kena A, nah berat. Itu ini. Bisa sekali. Bisa sekali. Jadi
Kalau A itu memang kalau terkena hepatitis A ini bisa sembuh gitu ya. Nah, B dan C ini bisa menjadi kronis. Jadi ada dua ya hepatitis itu, ada yang hepatitis akut. Akut ini dalam jangka waktunya 6 bulan. 6 bulan. Nah, pasien-pasien yang 6 bulan kemudian dia bisa kembali negatif. Bisa membaik gitu ya. Jadi hepatitis B-nya kemudian bisa membaik kembali. Tetapi ada yang menjadi kronis berlanjut. Jadi bisa misalnya hepatitis B-nya setelah 6 bulan kok masih menetap ini. Oh, dia menjadi kronis. Ya. B dan C ini bisa menjadi kronis. Nah, pasien-pasien seperti inilah yang perlu kita waspadai karena pasien-pasien ini bisa berlanjut lagi. Nah, di masa kekronisan ini dia bisa menularkan dok dalam Bisa. apakah nanti bisa di apa misalnya dengan pengobatan kemudian dia kena hepatitis tapi sudah tidak menularkan lagi gitu apakah mungkin dok? Kalau misalnya kena hepatitis tidak menularkan lagi bisa asal diobati ya, asal diobati. Jadi intinya itu kalau sebetulnya kan kalau misalnya orang terkena hepatitis kita monitor dulu, monitoring gitu ya, monitoring. Nah, di mana dia, apakah dia akut atau kronis? Kalau nanti misalnya dia kronis, kapan dia diobati? Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Saat nanti kita ngomongin soal pengobatan ya Begitu, dok ya. Ji. Kalau gejalanya dok selain kuning gitu tadi dok, apakah ada gejala lain dok misalnya barangkali nanti ada khas di kencingnya atau mungkin ada demam atau yang lainnya dok? Ya. Jadi ada beberapa ini gejala ya. Kalau misalnya yang akut itu dia kalau A itu yang baru biasanya itu nanti gejalanya ada demam, ada kayak orang sih demam-demam meriang nggak enak itu kayak flu-like syndrome gitu ya, pegel-pegel badannya, ngetok-ngetok kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi seperti flu-like syndrome itu kemudian nanti demamnya akan turun kemudian muncul kuningnya. Kuning. Oke, Biasanya demam turun baru muncul kuning. Iya, tadi apa dia akan muncul kuning. Kuning itu bisa kelihatan di mata, kemudian di badan, ya kalau banyaknya. Nah, kalau misalnya dia tinggi baru kelihatan ya, kalau enggak dia biasanya enggak kelihatan, tapi pasien biasanya melihat kencingnya kayak teh. Jadi kuning, kencingnya seperti teh. Gitu. Kemudian setelah itu nanti dia hilang ya, sembuh. Tapi kalau A sembuhnya bisa lama. Bisa sembuh tapi agak lama. Gitu. Ada yang agak lama, ada yang cepat tergantung. Itu sama dok antara A, B, C. Nah, kalau B. Kalau A seperti itu ya, kalau B, C, nah ini berbeda karena B, C itu makanya gejalanya itu tidak kelihatan. Malah tidak kelihatan. Ya, jadi dia makanya, bisa kronis tapi malah tidak kelihatan gejalanya. Jadi dok. orang-orang itu tidak sadar kalau dia itu memang, oh saya kena. Jadi kalau misalnya yang akut itu kadang-kadang tidak kelihatan gejalanya. Jadi pasien tidak sadar bahwa dia kemudian terkena virus hepatitis B. Karena mungkin yang di awal-awal gejalanya sangat amat ringan mungkin ya, sehingga tidak tahu hanya kemudian kayak flu-flu biasa meriang-meriang gitu. Ya ini kemudian sudah. Jadi kalau di awal biasanya gejalanya itu, makanya kalau B dan C itu perlu kita waspadai. Kenapa? Karena gejalanya itu sangat amat ringan, kadang-kadang ya, kadang-kadang saya sebutkan, makanya disebut kadang-kadang silent killer. Karena tiba-tiba nanti misalnya yang penderita ini tiba-tiba menjadi kronis. Yang kronis ini tiba-tiba nanti sudah menjadi sirosis. Sirosis itu berapa? Nah, sirosis itu kalau ya kita bayangin jadi, apa gitu ya. Tiba-tiba gitu. ada sirosis gitu ya. Nah, kalau pasien hepatitis itu namanya peradangan, itu kan nanti lama-lama peradangan itu bisa menyebabkan hati itu seperti ada jaringan parutnya. Kita boleh ngibaratin hati kita itu kayak hati, maaf ya, hati ayam gitu nggak sih? Boleh, boleh. Jadi kalau misalnya orang, saya biasanya paling gampang ini, kalau orang kena pisau kepemes, nanti ada bekasnya ya. Iya, ada bekas lukanya Ya, gitu bekasnya kan. gitu ya. Nah, itu kayak di hati itu kalau misalnya ada peradangan, lama-lama dia akan ada jaringan parutnya. Jaringan parut. Nah, lama-lama kalau didiamkan, jaringan parut itu semakin kalau kita bayangin kan hati ayam, hati sapi itu kan licin, gitu licin. ya. Nah, kalau ada bekas lukanya itu jadi kayak dalam itu lama-lama hanya dia didiamkan lama gitu akhirnya bisa
menjadi sirosis hati. Sirosis hati itu apa? Jaringan parut yang sangat banyak di hati, artinya nanti akan menyebabkan hati itu kan mengker Ya, mengeras, mengeras istilahnya juga. mengeras mengeras dan kecil terjadi itu namanya sirosis hati dengan semua komplikasi yang muncul. Kalau sudah sirosis kan berarti hati ini kemudian fungsinya mengalami penurunan. Oh, ternyata bisa jadi seperti itu ya, Dok. Ya, ya. Ada hubungannya nggak, Dok, itu dengan kanker hati, Dok? Itu sirosis itu sebagian pasien itu bisa berlanjut ke kanker hati. Ya, jadi perjalanannya dari pasien hepatitis akut tadi, yang ini lama-lama bisa menjadi hepatitis kronis, lama-lama yang kronis menjadi sirosis hati kemudian menjadi kanker hati. Wah, ternyata walaupun mungkin tidak berasa, tapi kalau berjalan terus bisa bahaya gitu ya, Betul, Dok, ya. betul. Kalau nggak diobati, tadi salah satu komplikasi Dokter Fahmi sudah menyampaikan sirosis ya, Dok, ya. Ada komplikasi yang lain nggak, Dok? Yang misalkan orangnya itu kan nggak tahu nih, nggak tahu, kemudian dia ya biasa aja, mungkin dia merasa cuma flu aja, minum vitamin, sembuh sudah, ternyata dia ada hepatitis, gitu. Kira-kira bisa menimbulkan komplikasi lain gitu nggak sih, Dok? Komplikasi itu akan muncul, jadi kalau misalnya pasien itu sudah sirosis, dia akan muncul komplikasi-komplikasi terkait sirosisnya itu sendiri. Jadi sirosis ini nanti akan menimbulkan, karena saya tadi sudah sebutkan ya, adanya gangguan fungsi hatinya itu sendiri, sehingga akan muncul komplikasi yang lain. Misalnya perutnya nanti bisa besar, ada cairan di dalamnya. Sirosis itu kan ada kelasnya juga, kelas A, B, C gitu ya. Nah, ada kelasnya, kalau bisa jangan naik kelas kalau ini ya, jangan naik kelas. Itu juga ada kok. Jadi komplikasi yang muncul terkait juga dengan kelas-kelasnya itu tadi. Nah, misalnya ada cairan di perutnya besar, ada cairan, kemudian pasien ini ada namanya varises esophagus, jadi kayak pembuluh darah yang besar di kerongkongannya itu besar. Kalau misalnya sudah besar, kadang-kadang ada pemicu sehingga dia bisa pecah kemudian muntah darah. Ya. Padahal kan pecah di pembuluh darah di Iya, kemudian kan turun kadang-kadang misalnya ini bisa langsung dimuntahkan tapi bisa turun dulu ke lambung, lama di lambung bercampur dengan asam lambung dan sebagainya, muntahnya jadi muntah hitam gitu. Ini ngomong-ngomong soal tadi gangguan fungsi hati. Nah, mungkin kita flashback ke depan sebentar dikit ya, Dok, ya. Sebenarnya fungsi hati itu apa sih, Dok? Fungsi hati itu kan bisa untuk memetabolisme dari tubuh itu sendiri. Jadi fungsi hati itu kan banyak ya, termasuk juga apa namanya protein itu juga. Nah nanti salah satunya itu misalnya proteinnya yang albumin itu di hati dia karena gangguan fungsi hati turun. Itulah yang menyebabkan nanti yang salah satunya, iya. Salah satu, masih ada penyebab-penyebab yang lainnya. Jadi banyak sekali ternyata yang harus kita waspadai di luar sana penyakit-penyakit ini. Nah, kalau tadi disampaikan Dokter Fahmi, kalau nggak diobati itu bahaya, bisa menimbulkan komplikasi seperti itu. Nah, kira-kira pengobatan hepatitis sendiri itu seperti apa, Dok? Ya nanti kalau akhirnya sobat sehat merasa, oh, Pak ada tetangga, ada saudara yang kok periksa dong. Nah, nanti kalau seandainya, oh, hepatitis ternyata obatnya itu seperti apa, Dok? Kalau hepatitis A itu nanti obatnya biasanya bed rest, itu ya istirahat. Ya istirahat. Kemudian dia istilahnya suportif itu keluhan-keluhan apa nanti itu yang diobati gitu ya. Daya tahan tubuhnya harus bagus seperti itu. Tetapi ada beberapa yang perlu rawat inap. Misalnya apa? Misalnya pasien-pasien yang muntah-muntah terus, pasiennya muntah-muntah terus, keluhannya memberat. Nah itu harus perlu rawat inap. Tapi biasanya pasien-pasien sembuh gitu. Nah, bagaimana dengan hepatitis B? Saat ini memang menjadi masalah untuk terapi hepatitis B, gitu ya, karena untuk hepatitis B sekarang untuk apa namanya terapinya itu kita bisa memberikan, gitu ya, memberikan terapi kalau pada pasien-pasien yang memang sudah oleh dokter sudah terindikasi untuk diterapi, gitu ya. Tetapi tidak seperti C. Kalau B itu memang agak sulit untuk diterapi. Istilahnya tidak banyak pasien yang nanti bisa langsung negatif gitu ya. Jadi harus memang penentuan pasien mana yang diterapi itu dokter harus memang menentukan dengan
apa namanya dengan pasti. Gitu. Nah, pengobatan hepatitis B tidak kayak orang panas karena banyak pasien-pasien yang datang ke kami terus dok kok kami belum diobati seperti itu ya kok kami belum diobati jadi Merasa belum diberi obat gitu. betul betul jadi yang penting adalah monitoring dari dokternya. Jadi dokter itu memonitor sehingga kapan dia perlu untuk diobati, timingnya pas supaya respon terapinya bagus. Oke, kalau ngomongin diobati ini tadi, berarti mungkin yang dimaksud obat-obat Obat antivirus. antivirusnya, Oke, iya. jadi kalau Iya. yang A tadi apakah perlu obat antivirus, Tidak, Dok? tidak. Kalau yang Oh, A suportif tadi jadi seperti cuma saja. kalau demam dikasih obat Ya, anti kalau panas, muntah-muntah diberikan vitamin, obat anti muntah di muntah, anti mual gitu. betul, Tapi iya. kalau yang B dan C itu nanti Ada ada antivirusnya, waktu-waktu yang harus diperhatikan, dipantau, betul, kapan waktu yang tepat gitu ya, Dok ya. iya. Tidak semua. Tidak semua pasien, karena ada pasien yang sampai akhir hidupnya yang istilahnya tenang hepatitisnya. Jadi ada pasien yang memang perlu diobati, ada yang tidak. Ini yang untuk B ya. Nah, yang untuk C, ini angin segar yang untuk C. Karena apa? Sekarang terapi hepatitis C itu sudah bisa menyembuhkan. Jadi untuk hepatitis C itu kita ada bantuan dari Kementerian Kesehatan. Ada bantuan obat itu nanti akan diberikan ke rumah sakit gitu ya sehingga pasien-pasien kalau dulu kan obatnya mahal. Yang obat disuntik itu ya tiap minggu Oh, ini pasiennya disuntik disuntik. bukan diminum. Ini diminum yang sekarang. Oh, yang sekarang diminum. Kalau yang zaman dulu kan disuntik ya, disuntik sampai menghabiskan biaya yang sangat amat besar dan setiap minggu memerlukan waktu untuk ketemu dokternya untuk disuntik. Nah, sekarang ada obat yang diminum ya kita sebut obatnya DAA gitu ya obatnya. Nah itu diminum 1 kali sehari dalam jangka waktu tertentu. Kalau pasiennya hepatitis C saja itu 3 bulan. Kalau pasiennya dengan sirosis itu 6 bulan. Nah setelah itu kita periksa. Alhamdulillah pasien-pasien kita 98% itu negatif. Alhamdulillah setelah Memang diperiksa ulang gitu iya ya, Dok, maksudnya masih evaluasinya ada gitu. 2% memang karena pasien mungkin tidak rutin minumnya, ada yang kemudian putus obatnya. Nah, seperti itu. Tapi pasien-pasien yang rutin alhamdulillah respon terapinya sangat amat bagus. Dan Sarjito bisa mengobati, bisa melakukan pemeriksaan. Kita pemeriksaannya kan kita punya alat-alat misalnya fibroscan, kita punya untuk melihat Fibroscan itu melihat jaringan apakah paru ada tadi. oh Ya, apakah hatinya mengeras atau iya, tidak gitu ya. betul. Seberapa jauh pengerasannya. Nah, kita punya fibroscan, kita punya pemeriksaan di laboratorium untuk memeriksa virusnya. Untuk B, kita periksa HBP-DNA-nya, virus hepatitis B. Kalau C, kita periksa virus hepatitis C-nya ada semua. Dan C di cover. Oke, Iya. nah ini ada pertanyaan yang masuk ini dari Sobat Sehat nih, Dok. Izin tanya, kalau hepatitis B itu tanpa gejala, maka bagaimana kita tahu kalau kita kena virus? Nah, ini tadi masih nyimak ini dari Mbak Siti Mariani, terima kasih. Nah, sebelum sampai pada tahap sirosis atau kanker, jadi pengennya Iya, itu ya sebelum sampai tahu-tahu kok betul. sirosis gitu. Nah, itu gimana kita bisa tahu gitu, Dok? Ya. Mungkin kita bisa aware, aduh jangan-jangan gitu lah. Mangga, Dokter. Ya, sebetulnya itu nanti di yang screening ya. Jadi pasien-pasien itu dengan resiko tinggi, siapa pasien-pasien dengan resiko tinggi misalnya keluarganya ada yang hepatitis B gitu ya. Misalnya salah satu sudah, biasanya kami sarankan untuk satu keluarga itu untuk kemudian memeriksa hepatitis B. Ya, kemudian apa namanya tenaga medis yang resiko terkena itu harus diperiksa juga supaya kita tahu apakah jadi pasien orang-orang yang berisiko tinggi untuk terkena hepatitis B itu memang harus diperiksa. Kalau perlu dilakukan vaksinasi gitu ya. Kalau misalnya nanti yang keluarganya ada ternyata hepatitis B-nya negatif, kita periksa apa namanya, oh kok belum ada imunnya, nah kita harus vaksinasi. Nah, tapi kemudian memang ada yang namanya medical check up. Ya, jadi kami sering sekali menerima pasien-pasien itu karena medical check up positif gitu ya. Jadi dia nggak ngerasa ada Nggak masalah, ngerasa dia check up J, saja, ternyata betul, dari hasil pemeriksaannya didapatkan positif. positif. Sampai kemudian saya dapat dari mana keluarga saya? Tidak. Kalau perempuan biasanya ke salon ya. Oh iya, Sekali-kali kadang-kadang ke salon ya. betul. Ada mani pedi, ya itu kan juga ya. Jadi Ya, harus kita betul hati-hati betul J. ya. Kemudian facial.
facial kalau pakai yang alatnya. pakai jarum-jarum. Iya, jarum-jarum. Nah, kalau bapak-bapak mungkin cukur sendiri, Kak. Nah, kadang-kadang cukurnya kemudian kalau cukur kan tidak hanya dipotong kayak perempuan ya, tapi kemudian dikerik Pro, gitu, ya iya kalau kerik. pakai apa? Iya, dan itu Singlet gitu ya. bersama-sama misalnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya screening itu sangat amat perlu. Jadi kita bagaimana kita melakukan suatu tes karena tidak mahal sebetulnya untuk tes HBsAg itu tidak mahal. Jadi sebetulnya ya misalnya kita ada risiko, kita mending untuk melakukan pemeriksaan hepatitis B. Dan juga MCU itu sangat amat penting ya. Nah, kemudian yang ibu-ibu ini, ibu-ibu yang usia subur, sekarang ada dari Kementerian Kesehatan kan memang ada program semua ibu-ibu yang hamil harus diperiksa hepatitis B-nya. Oh iya iya iya. Ya, Iya. Kak, ini juga yang kemudian bisa menurunkan Ke angka hepatitis B-nya. eh, ibu hamil ini tadi dok, kalau ibu hamil itu nanti menularkan ke bayinya itu karena proses Persalinan, melahirkannya ya, atau memang intrauterin. di dalam Ada perut yang gitu? menyebutkan intrauterin tapi sedikit. Intrauterin Oh, itu sangat kecil. Tetapi kalau persalinan itu karena dia ada dengan perlukaan persalinan itu ya, ya. J, itu jadi itu juga yang besar gitu. Oke, oke. Dan memang kalau ibu hamil sekarang kalau positif kemudian dikirimkan ke rumah sakit yang lebih besar kemudian untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kalau memang dia indikasi untuk dilakukan profilaksi, profilaksi itu terapi untuk pencegahan ya. Nah, itu kemudian diberikan obatnya Agar tujuannya agar bayinya dan ibunya ini supaya penularannya diminimalkan. oh iya Ya, iya iya. tetapi memang meskipun begitu persalinannya memang harus juga di rumah sakit besar atau rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk vaksinasi bayinya. Jadi sudah banyak sekali program dari pemerintah untuk membasmi hepatitis Betul, ini. iya. Nah, mari kita bersama-sama lebih aware, lebih waspada lagi ya dok ya. Nah, Iya. tadi sudah disampaikan bahayanya gitu. Sebenarnya ini bisa dicegah nggak sih dok hepatitis ini? Bisa. Jadi untuk pencegahan hepatitis itu kalau yang penting adalah pola hidup sehat, gitu ya, pola hidup sehat. Kemudian ya saya gaya hidup sehat, gitu ya. Kemudian makan minum tidak sembarangan di tempat yang bersih, karena penularannya kan lewat makanan dan minuman apa yang kita makan gitu. Kalau misalnya B dan C bisa dicegah. B tadi salah satunya kalau ibu hamil tadi ya dengan program pemerintah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan. Sebetulnya kalau MCU itu selalu diperiksa hepatitis B-nya gitu ya. Tapi tidak dengan hepatitis C. Kalau hepatitis C itu kan memang lebih mahal pemeriksaannya. Jadi biasanya kalau memang kita ada indikasi kita periksa. Dan yang risiko tinggi sebaiknya diperiksa. Oh yes, oke siap dok. Berarti ini kalau pengen tahu ya harus pemeriksaan gitu ya. Kalau biasanya kan bayi baru lahir itu loh dok, itu kan dapat vaksinasi ya dok ya, vaksinasi hepatitis. Nah itu apakah bisa melindungi seseorang dari terkena hepatitis ini dok? Ya, Cedera setelah lahir itu kan, ya, biasanya bayi-bayi itu kan dapat suntik gitu di paha kalau nggak salah Iya, ya. Nah betul. itu Nah, kalau itu bisa memang. Jadi vaksinasi itu sangat amat efektif untuk mengurangi apa namanya kejadian hepatitis B terutama ya. Kalau C tidak ada vaksinnya, kalau C. A dan B ada. Nah, B ini sangat amat efektif. Terus kalau bayi lahir kan divaksin gitu ya. Nah, pada ibu yang positif dia vaksinnya akan berbeda nanti. Makanya kalau misalnya ibunya positif vaksin harus diinfokan karena vaksinnya akan berbeda. Ada dua vaksin gitu. Jadi kalau untuk bayinya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang lain gitu vaksin itu sebaiknya memang dilakukan terutama yang risiko tinggi untuk terkena. Jadi kita tadi tenaga kesehatan, keluarganya pernah terkena atau risiko misalnya orang di laboratorium gitu ya. Jadi itu sebaiknya memang dilakukan vaksinasi. Biasanya kita akan memeriksa dulu apakah antinya sudah muncul atau belum, antibodinya. Berarti pelawannya gitu Iya, ya. sudah. Yang melawannya sudah ada. Kalau udah ada kan nggak perlu lagi kita berikan. Gitu. Ya. Nah, itu seberapa lama sih dok? Maksudnya apakah dia harus vaksin, kemudian bayi kan vaksin, nanti diulang lagi, gitu memang rutin gitu ataukah cukup sekali seumur hidup? Biasanya nanti akan dievaluasi. Kadang-kadang ada yang memang masih baik gitu ya, masih apa namanya angkanya masih protektif kalau kita menyebutkannya masih bisa untuk kemudian proteksi. Tetapi memang
ada kalanya kita harus mengulang kembali. Nah, makanya orang yang divaksin, ini kita bicara yang dewasa Iya. ya, yang anak nanti mungkin dokter anak Sama. nanti kalau Iya. saya salah ya. Jadi kalau dewasa itu biasanya setelah divaksin, kita tunggu 1 bulan 2 bulan, kita cek dulu. Tidak semua vaksin itu kemudian responnya baik terhadap Jadi bisa seseorang. kalau orang sudah divaksin ternyata kok Tidak muncul kekebalannya, bisa. Iya, nanti besok Mbak Rini dicek ya setelah vaksin kemarin ya. boleh. Karena kalau misalnya dia tidak muncul kekebalannya, kita harus vaksin lagi ulang dengan mungkin vaksin yang berbeda. Seperti itu. Jadi Karena kan respon orang juga beda gitu Iya, ya. berarti kan tidak protektif, ya kan? Berarti kalau tidak protektif ya kita harus mengulang. betul ada Ini pengulangan. tadi ada yang bertanya lewat chat, saya boleh dibantu kakak-kakak ya. Nah, Itu sudah yang ya. kedua, yang kedua ini sepertinya dari Mbak Sri Pudiastuti. Selamat siang Mbak Pudi. Nah, Assalamualaikum Bu Dokter. Kalau SGOT, SGPT hasil yang baik berapa dan bila hasil tidak baik, apakah ada pengaruh ke hepatitis? Nah, ini kayaknya sudah tahu nih ada SGOT, SGPT. Ada mungkin bisa diceritakan dulu ke Sobat Sehat SGOT, Iya. SGPT itu ada apa dok pemeriksaan itu? Waalaikumsalam Mbak Sri Mbak ya. Pudi, Mbak Pudi, ya. oh Mbak Pudi. Jadi SGOT, SGPT itu adalah enzim hati. Nah, kalau misalnya hati ini ada peradangan gitu ya, ada virusnya aktif, enzim inilah yang nanti akan dikeluarkan dan dia sebagai penanda bahwa ini virusnya mulai aktif. Itu ada istilahnya ada kerusakan nih di livernya gitu ya. Ada gangguan di Iya, ada gangguan ini, mulai ada gangguan nih di hatinya. Itu berapa tuh SGOT, SGPT hasil yang baik? Itu tergantung labnya sebetulnya. Jadi setiap lab itu mempunyai harga normal yang berbeda-beda. Jadi kalau di Sarjito 50 ya, 50 tapi sempat dulu yang 35. Jadi tergantung reagen yang kita pakai sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua lihat saja di angka normalnya di situ, range-nya berapa. Nah, range-nya atasnya kalau misalnya dia masih di dalam range berarti masih normal, baik. Pada hepatitis B kronis biasanya itu yang kita nilai. Kalau hasilnya masih normal berarti ya masih tenang-tenang aja virusnya. Tapi kita perlu memeriksa yang lain ya. Kita perlu memeriksa fibroscan atau untuk jaringan jaringan paru di hatinya. USG-nya kita lihat gitu. Jadi tidak hanya SGOT. Iya, betul. Nah, kalau misalnya hasilnya tidak baik, nah ini suatu tanda salah satunya bahwa kemungkinan ya saya sebutkan kemungkinan apakah virus ini mulai aktif. Tetapi kita harus singkirkan penyebab lain. Nah, saya juga nih penyebab lain ini udah ngomongnya SGOT, SGPT yang tinggi atau mungkin meningkat itu apakah selalu hepatitis dok? Ya, karena dia hepatitis itu kan peradangan hati. Oh iya. Nah, penyebabnya tadi banyak, bisa banyak. Bisa karena di luar obat-obatan, virus. alkohol segala macam Penyakit ya. lain juga bisa. Misalnya, yang paling gampang demam berdarah. Ya, demam berdarah itu kalau orang berdemam berdarah kadang-kadang SGOT, SGPT ikut naik. Gitu ya. Dan imbasnya kan juga ke livernya. Orang tifoid itu juga naik. Jadi kalau misalnya pasien hepatitis B yang kronis, SGOT, GPT-nya mulai naik, kita harus waspada. Ini karena apa? Ini karena virus yang mulai aktif atau yang lainnya. Luar biasa sekali ini penjelasan narasumber kita siang ini sungguh menambah wawasan kita khususnya mengenai hepatitis dan perhatian gitu. Nah mungkin sebagai pesan garis bawah mungkin bisa disampaikan pada Sobat Sehat nih dok sebagai kesimpulan Mbak Pia kita siang ini dan mungkin ajarkan pada Sobat Sehat untuk menjaga kesehatan hati kemudian untuk kita melawan hepatitis. Monggo dokter silakan. Iya baik. Jadi yang pertama selalu lakukan pola hidup sehat gitu ya. Yang kedua, jaga penularan hepatitis. Tadi sudah kami sebutkan untuk hepatitis A penularannya lewat makanan minuman sehingga pola hidup sehat tadi. Ya. Kemudian penularan untuk hepatitis B dan C itu kan melalui alat-alat yang digunakan bersama-sama. Jadi hindari penggunaan alat yang bersama-sama. Kemudian yang ketiga, lakukan segera untuk pemeriksaan virus hepatitis. Ya, screening sangat amat diperlukan pada orang-orang yang kemudian berisiko tinggi untuk terkena hepatitis. Misalnya keluarganya ada yang hepatitis, misalnya kakeknya, neneknya pernah ada yang sakit sirosis, kanker hati, lakukan segera untuk pemeriksaan virus hepatitis baik hepatitis B maupun hepatitis C.
Jika misalnya kemudian ditemukan adanya suatu hepatitis, tidak usah panik, Ya, segera. jangan takut pokoknya. Iya, periksa jangan dulu, takut. gitu ya. Jangan takut, segera ke dokter untuk kemudian dokter nanti yang akan melakukan monitoring dan kemudian akan melakukan pengobatan segera. Dan pada orang-orang yang memang memerlukan vaksinasi, lakukan vaksinasi. Wah, luar biasa, Sobat Sehat Sarjito. Tak terasa nih dok, waktu begitu cepat berlalu. Wah, Sudah nggak lebih terasa dari ya. 30 menit ya, demikianlah Bapak ya. Kita seri yang ke-118 ini semoga memberikan manfaat untuk Sobat Sehat semua. Bagi Sobat Sehat yang mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai hepatitis atau mungkin permasalahan seputar kesehatan lambung, saluran cerna, dan juga tentang hati, kesehatan hati gitu ya, dapat langsung datang ke Poliklinik Penyakit Dalam. Dapat juga dilayani di layanan unggulan kita dok, Iya, di Poli Poli Amarta. Eksekutif Amarta yang hadir dengan dokter ahli di bidangnya, one stop service pelayanan, serta suasana yang nyaman, dengan jam layanan mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Oke, saya mau bacakan dulu. Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 20, dan di hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 15. Dan info terbaru dari kami bahwa per tanggal 1 Juli 2024 kemarin, layanan poliklinik reguler RSP Dr. Sarjito diperpanjang sampai dengan pukul 6 sore. Jadi jangan khawatir bagi yang mungkin paginya masih mau kerja dulu, periksa ke Sarjitonya kapan? Oh, bisa di sore hari. Sampai jumpa di Pak Pia Bincang Asik Pilihan Anda episode selanjutnya. Saya Rini mohon izin undur diri. Sekali lagi terima kasih Dr. Fahmi yang telah berkenan hadir siang ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Di akhir saya mau ada pantun nih dok, terkait hari hepatitis ya dok ya. Buah duku, buah manggis, cakep. Cakep. Manis rasanya membuat ketagihan orang tersayang. Cakep. Ayo bersama kita lawan hepatitis. Kolaborasi kuat menuju generasi Indonesia gemilang. Gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.